Yang pertama adalah latar belakang dari ide atau gagasan yang kami buat. Latar belakang yang pertama didasari atas kekurangan ketahanan pangan di Indonesia yang dibuktikan. Pada tahun 2022, ketahanan pangan di Indonesia berada pada urutan 69 dari 113 negara di dunia. Tidak hanya itu, ketahanan pangan Indonesia juga berada di bawah rata-rata global sebesar 62,2%. Hal ini juga membuktikan bahwa ketahanan pangan di Indonesia masih di bawah rata-rata Asia Pasifik sebesar 63,4%. Adanya bukti ini menjadi tanda bahwa tidak adanya efektivitas produksi pangan pada masyarakat Indonesia yang masih minim. Indikator lain yang menjadi tanda bahwa kurangnya ketahanan pangan di Indonesia adalah banyaknya pasokan impor dari luar negeri dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan, sehingga dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan di Indonesia saat ini masih dalam tahap kekurangan atau belum kuat. Upaya untuk peningkatan ketahanan pangan ini kerap kali sudah dilakukan oleh pemerintah atau instansi lainnya, tetapi belum ada bukti nyata atau konkret yang terjadi dalam masyarakat, sehingga peran bioteknologi sangat dibutuhkan untuk memudahkan peningkatan produksi pangan secara merata di Indonesia. Kemudian terdapat rumusan masalah yang akan dibahas pada karya tulis ilmiah kali ini. Yang pertama, mengapa peningkatan ketahanan pangan menjadi hal yang penting dilakukan pada era modern ini? Yang kedua, bagaimana penerapan bioteknologi dalam upaya peningkatan produksi pangan untuk menunjang ketahanan pangan di Indonesia? Yang ketiga, solusi apa yang dapat ditawarkan agar penerapan bioteknologi dapat dilakukan secara merata bagi perkembangan produk pangan di Indonesia? Dan yang keempat, apa dampak yang dihasilkan dari penerapan bioteknologi dalam bidang pangan? Kemudian terdapat tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah yang pertama, mengetahui pentingnya peningkatan ketahanan pangan pada era modern ini. Yang kedua, mengetahui penerapan bioteknologi dalam upaya peningkatan produksi pangan untuk menunjang ketahanan pangan di Indonesia. Yang ketiga, memberikan solusi agar penerapan bioteknologi bagi perkembangan produksi pangan di Indonesia dapat dilakukan secara merata. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari penerapan bioteknologi dalam bidang pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok atau primer dari manusia, maka penting adanya ketahanan pangan dalam suatu negara. Kurangnya ketahanan pangan ini dapat disebabkan oleh aktivitas produk pangan pada masyarakat yang masih minimum. Indikator lain yang menyebabkan kurangnya ketahanan pangan di Indonesia yaitu banyaknya pasokan impor dan pangan dari luar negeri untuk upaya memenuhi kebutuhan pangan, sehingga dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan di Indonesia masih dalam tahap kurang. Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ini kerap kali dilakukan oleh pemerintah seiring perkembangan zaman dan teknologi. Dibutuhkan inovasi untuk meningkatkan produk pangan dan upaya menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, peran bioteknologi sangat dibutuhkan untuk memudahkan peningkatan produksi pangan tersebut. Selanjutnya, pemanfaatan bioteknologi sangatlah luas dan mencakup banyak bidang termasuk pemenuhan kebutuhan pangan dasar. Pemenuhan penduduk juga harus diimbangi dengan peningkatan pangan yang baik secara kuantitas maupun kualitas. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan menerapkan bioteknologi pangan dan pertanian yang dilakukan dengan cara tradisional ataupun modern. Bioteknologi menggabungkan teknologi dengan bantuan organisme hidup seperti mikroorganisme. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok setiap individu. Tentunya, kualitas dan kuantitas pangan yang dihasilkan harus tetap dijaga. Produk pangan itu sendiri tentunya berasal dari sumber-sumber organik seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, air dan peternakan
yang hasilnya kemudian diolah atau tidak diolah untuk menjadi sumber makanan dan minuman bagi manusia. Yang dimaksud dengan pangan meliputi bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengelolaan, dan produksi makanan dan minuman. Definisi pangan tersebut merupakan definisi pangan yang diumumkan oleh Badan Pangan Dunia, khususnya Food and Agriculture Organization. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang kuat akan meningkatkan permintaan pangan, energi, dan air. Pemenuhan kebutuhan ini memerlukan perhatian kolektif, di mana ketahanan pangan, energi, dan air merupakan hal yang sangat penting. Dengan peranannya yang penting dalam kehidupan manusia, maka ketahanan pangan merupakan prasyarat mutlak. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga yang diwujudkan dengan adanya pangan yang cukup, baik kuantitas maupun kualitasnya, aman, merata, dan terjangkau. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, ketahanan pangan memerlukan keberlanjutan sistem irigasi, mulai dari pembangunan hingga pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi. Bioteknologi adalah kombinasi pengetahuan biokimia, mikrobiologi, atau teknik untuk menciptakan proses, produk, atau layanan yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi merupakan ilmu yang sudah ada sejak zaman dahulu, misalnya pemanfaatan ragi untuk menghasilkan minuman beralkohol. Selama 3 dekade terakhir, bioteknologi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana bioteknologi telah berkembang pada tingkat yang lebih mikroskopis, terutama pada tingkat molekuler, termasuk unsur pengendali genetik seperti asam nukleat, khususnya asam deoksiribonukleat atau yang kita kenal sebagai DNA, dan asam ribonukleat atau RNA. Berkat perkembangan tersebut, banyak tercipta proses dan produk baru yang dapat meningkatkan nilai tambah dan dapat digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, industri, dan pertanian. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pertanian ditandai dengan ditemukannya banyak varietas baru yang disebut tanaman transgenik yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Di antara tumbuhan tersebut, terdapat pertumbuhan yang beradaptasi terhadap berbagai cekaman, baik biotik maupun abiotik. Kriteria tersebut mencakup tanaman yang tahan terhadap budidaya pada tanah sulit dan mempunyai potensi untuk tumbuh dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian. Dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian, benih dan varietas tanaman merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Oleh karena itu, pengembangan varietas tanaman menjadi kunci keberhasilan pencapaian target peningkatan produktivitas pertanian. Di Indonesia, pengembangan varietas pada lahan marginal memberikan tantangan pada sektor pertanian, karena luas lahan marginal yang luas dan perlunya peningkatan produktivitas pertanian dalam rangka ketahanan pangan. Oleh karena itu, pengembangan varietas ini hendaknya ditujukan untuk mengumpulkan varietas yang mampu menghasilkan benih unggul dan benih tanaman toleran, di mana tanaman tersebut disebutkan mempunyai kemampuan beradaptasi dengan tanah yang sulit, tetap dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan jumlah yang beredar. Blending pada dasarnya adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari 2 atau lebih tanaman, yang ini dicapai dengan mentransfer unsur genetik dari satu tanaman ke tanaman lain dengan cara biasa atau modern, sehingga mendapatkan keunggulan tanaman yang baru, khasiatnya, dan dapat mendatangkan manfaat bagi manusia. Inovasi teknologi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas produksi pertanian adalah bioteknologi. Bioteknologi menggunakan agen biologis dan teknologi untuk menciptakan produk bermanfaat yang meningkatkan kesehatan manusia. Bioteknologi banyak memanfaatkan teknologi rekayasa genetika untuk menghasilkan varietas tanaman baru yang bermutu unggul, bernilai gizi tinggi, serta bebas hama dan penyakit.
Di Indonesia, bioteknologi telah banyak diterapkan pada skala penelitian, namun belum banyak diterapkan pada lahan pertanian. Industri pertanian harus bertindak sekarang, menggunakan bioteknologi untuk membantu petani saat ini yang masih menggunakan cara tradisional. Namun, seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu, beberapa cara yang lebih efektif dan cepat ditemukan, seperti teknologi nuklir dalam pemulihan tanaman, teknik isotop untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, CRISPR atau Cas9 untuk pengeditan gen tanaman, bakteriofage, dan melawan penyakit, dan banyak lagi. Baik, berikutnya teknologi nuklir. Teknologi nuklir dapat dimanfaatkan sebagai teknologi dalam pemulihan tanaman karena kemampuannya dalam mengubah materi genetik dan membentuk varietas tanaman baru. Sehingga dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Penerapan Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 dengan pembicara Dr. Serbisal mengatakan bahwa mutasi dengan menggunakan radiasi dapat menghasilkan pertanian yang mempunyai sifat unggul. Dan berikutnya adalah pengeditan gen. Pengeditan gen adalah teknologi biologi molekuler yang menggunakan metode perakitan. Dengan urutan DNA yang mengalami mutasi berbahaya akan diganti, diedit, dan dihapus menggunakan enzim Cas9 sebagai alat pemotongnya, sehingga urutan DNA yang telah dimodifikasi tersebut dapat mengubah sifat organisme. Dan di Indonesia sendiri, beberapa penelitian CRISPR-Cas9 juga telah dikembangkan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Budiani pada tahun 2018 yang mengembangkan tanaman kelapa sawit yang tahan terhadap cengkaman biotik penyakit Ganoderma lucidum. Dan berikutnya dengan metode bakteriofage, dengan cara virus mendeteksi keberadaan bakteri pada tanaman dan melisiskan atau menurunkan sel bakteri sehingga bakteri patogen tersebut dapat dimusnahkan. Baik, jadi bioteknologi merupakan ilmu pengetahuan kontemporer yang tercipta dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam negeri dan membuka prospek yang menjanjikan bagi industri pertanian. Tentunya jika memiliki produk pangan yang baik dan melimpah, dapat mengatasi permasalahan krisis pangan, sehingga dapat meningkatkan nilai gizi pula pada masyarakat, karena melalui produk pangan yang berkualitas dan bergizi baik. Berikutnya kesimpulan. Definisi pangan di atas merupakan definisi pangan yang diumumkan oleh Badan Pangan Dunia, khususnya Food and Agriculture Organization atau FAO. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang kuat tentu saja akan meningkatkan permintaan pangan, energi, dan air. Yang selanjutnya, banyak tanaman transgenik dari berbagai spesies yang bermunculan, dan yang populer adalah jagung, kapas, tomat, dan kedelai, yang di dalamnya terdapat gen resistensi, herbisida, atau gen yang berkaitan dengan resistensi terhadap hama tertentu. Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu, maka ditemukan beberapa cara yang efektif dan cepat, seperti teknologi nuklir dalam pemulihan tanaman, teknik isotop untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, kemudian CRISPR-Cas9 untuk pengeditan gen tanaman, kemudian bakteriofage yang melawan penyakit, dan banyak lagi.